Halo semuanya, perkenalkan, saya Priscilia Gracia Kambe dengan NIM 2006-11002270. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas perilaku organisasi dengan dosen pengampu Dr. Rita Entarore, SE MPD. Di sini saya akan membahas kasus konflik pada perusahaan tertentu. Definisi konflik menurut para ahli. Yang pertama menurut Luthans F. yang dikutip oleh Wahyudi tahun 2011, konflik merupakan ketidakcocokan nilai dan tujuan dari antara anggota organisasi. Sebagaimana konflik yang dimaksud adalah adanya perbedaan kepentingan, perbedaan sifat individu, dan perbedaan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Kedua, menurut Susan, pada tahun 2014, konflik adalah perselisihan yang dapat dilihat dari adanya pergerakan dari berbagai pihak sehingga terjadi kesalahpahaman. Ketiga, menurut Webster dalam Rusdiana tahun 2015, mendefinisikan konflik sebagai perselisihan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain dan keadaan atau perilaku yang bertentangan. Berikutnya, menurut Griffin and Moorhead pada tahun 2013, mendefinisikan konflik organisasi sebagai proses yang muncul dari interaksi kedua belah pihak, bahwa mereka bekerja secara berseberangan satu sama lain dengan cara-cara yang berakibat pada perasaan tidak nyaman dan atau permusuhan. Konflik organisasi adalah ketidakcocokan antara dua atau lebih anggota atau kelompok organisasi yang terjadi karena adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan anggota organisasi seperti perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi. Dan dapat disimpulkan bahwa konflik adalah proses perselisihan di antara dua pihak atau lebih yang memiliki ketergantungan tentang objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Faktor penyebab konflik. Menurut Robbins, konflik terjadi dikarenakan ada kondisi yang melatar belakanginya. Kondisi tersebut biasanya disebut sebagai sumber terjadinya konflik, yang terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama, komunikasi. Komunikasi yang buruk menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dan ini dapat menjadi sumber konflik. Kedua, struktur. Istilah struktur dalam hal ini biasanya digunakan dalam artian yang meliputi ukuran atau kelompok, derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan jurisdiksi atau wilayah kerja, kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan kelompok, sistem imbalan, gaya kepemimpinan, dan derajat ketergantungan antara kelompok.
Dan ketiga, ada variabel pribadi. Sumber konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi, yang meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan dan berbeda dengan individu yang lain. Akibat konflik, beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pertentangan atau konflik antara lain jika suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain. Solidaritas antara pihak-pihak dalam kelompok tersebut biasanya akan bertambah erat. Dan juga jika adanya perubahan kepribadian individu ketika terjadi pertentangan, ada beberapa pribadi yang tidak tahan dengan individu tersebut dan akan mengalami perubahan tekanan yang berujung tekanan mental. Penyelesaian konflik. Dalam proses penyelesaian konflik dapat terjadi pada pengambilan keputusan dan implementasinya. Menurut Ross yang dikutip Winardi pada tahun 2013, strategi dalam memecahkan konflik adalah: pertama, strategi self-help. Sering dilihat sebagai suatu tindakan sepihak yang bersifat destruktif. Tindakan ini terkadang dilakukan oleh pihak yang kuat untuk menekan pihak yang lemah. Strategi self-help ini dapat digunakan untuk tindakan yang konstruktif dalam bentuk menarik diri, menghindar, tidak mengikuti, maupun melakukan tindakan independen. Kedua, joint problem solving, yang memungkinkan adanya kontrol terhadap hasil yang telah dicapai oleh kelompok-kelompok yang terlibat. Masing-masing kelompok mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapat dalam menentukan hasil akhir. Strategi penyelesaian masalah ini biasanya dilakukan melalui pertemuan secara langsung. Dan yang ketiga yaitu third party decision making. Menurut Gito Sudarmo dan Sudita tahun 2015, dengan mendatangkan pihak luar biasanya menyebabkan adanya suasana yang baru, pandangan-pandangan baru yang membawa kepada situasi konflik yang bersifat fungsional. Komunikasi yang buruk tidak berjalan dengan lancar menyebabkan konflik yang terjadi dalam organisasi. Karena dengan cara penyampaian yang salah akan membuat kesalahpahaman antara yang satu dengan yang lain. Dan menurut Senjaja pada tahun 2015, komunikasi merupakan suatu proses memahami dan dipahami oleh orang lain. Dalam kasus ini, saat ini para anggota tertentu sangat jarang melakukan komunikasi karena sudah rentannya hubungan antar individu di dalam bisnis. Dan kedepannya anggota tertentu ingin melakukan komunikasi yang baik sehingga setiap kata-kata tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan rencana lainnya, para anggota akan lebih berkomunikasi yang lebih lancar untuk memperbaiki hubungan. Jika seseorang ditempatkan di tempat yang bukan keahliannya, maka kinerja kelompok pasti akan menurun, dan itu menyebabkan terjadinya konflik. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran kelompok dan derajat spesialisasi merupakan hal-hal yang mendorong terjadinya konflik.
Saat ini, para anggota tertentu masih ada yang memiliki peran kerja yang tidak sesuai kemampuan individu dan peran yang tidak jelas, sehingga masih ada kesalahpahaman antar individu. Kepribadian seseorang yang lebih ke arah negatif yang selalu menyebabkan konflik. Kepribadian seseorang yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda, sehingga kita harus bisa saling menyesuaikan dan merubah kepribadian yang buruk. Setiap anggota tertentu masih memiliki kepribadian yang berbeda-beda, seperti adanya sifat bosi, egois, otoriter, individualis, cuek, dan lain-lain. Sifat-sifat seperti itu menyebabkan konflik di dalam suatu kelompok bisnis, dan kedepannya para anggota tertentu akan lebih terbuka, lebih menerima atau mendengarkan semua pendapat agar tidak terjadi konflik. Konflik pasti menyebabkan perubahan kepribadian ke arah negatif. Hal tersebut menyebabkan seseorang menjadi lebih malas bekerja karena tidak adanya kenyamanan bekerja di dalam kelompok. Anggota tertentu banyak mengalami perubahan kepribadian, seperti mudah malas bekerja, tidak ada rasa percaya antar anggota. Konflik bisa terjadi karena ketika beberapa tujuan dari masyarakat tidak sejalan. Dalam kelompok anggota tertentu masih ada yang mendominasi kekuasaan. Karena sifat yang terlalu egois membuat anggota tidak mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Konflik lebih baik diselesaikan dan dibantu oleh pihak ketiga yang netral. Jika dari pihak internal kelompok sudah tidak bisa mengatasi masalah atau konflik tersebut. Menurut Gito Sudarmo dan Sudita pada tahun 2015, dengan mendatangkan pihak luar biasanya menyebabkan adanya suasana yang baru, pandangan-pandangan baru yang membawa kepada situasi konflik yang bersifat fungsional. Dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor dari konflik adalah komunikasi, peran kerja, dan kepribadian individu. Hal tersebut merupakan faktor dari munculnya konflik di dalam organisasi. Hal ini disebabkan oleh perilaku anggota tertentu yang masih menganggap bisnis ini sebuah mainan, bukan sebuah pekerjaan serius. Jika para anggota memiliki skill komunikasi yang baik, mungkin konflik ini bisa berkurang. Selain itu, akibat dari konflik adalah solidaritas yang renggang, kehancuran kelompok, adanya perubahan kepribadian, dan dominasi yang terjadi dalam kelompok. Konflik berpengaruh terhadap perasaan dan mental. Konflik bisa ditangani dengan cara para anggota yang terkait berkumpul untuk membahas permasalahan dan berbicara dengan baik-baik. Selain itu, konflik bisa juga dibantu dengan orang ketiga untuk menyelesaikan masalah. Itulah pembahasan saya mengenai konflik pada perusahaan tertentu. Sekian dan terima kasih.